Permisi Pak, kenalkan saya Chelsea Olivia Gopinda dari kelas 2A. Di sini saya ingin bercerita sedikit mengenai kecemasan saya, stres yang saya alami mengenai tuntutan akademik dan tugas yang banyak sekali Pak. Saya saat ini merasakan itu. Jadi begini Pak, yang saya rasakan saat ini itu cemas dan stres sekali Pak akibat tekanan akademik pada perkuliahan saya Pak. Karena banyak sekali tugas dari dosen yang menumpuk dan datanya tuh berdekatan semua Pak, jadi saya tuh stres sekali, cemas harus bagaimana, harus mulai dari mana gitu Pak. Dan juga saya cemas juga, panik, stres akibat tekanan dari kedua orang tua saya yang harus mendapatkan nilai yang bagus, juga tekanan terhadap diri saya sendiri Pak. Saya tuh harus merasa saya tuh harus bisa, saya tuh harus bagus dari yang lain gitu Pak. Jadi saya tuh stres sekarang Pak. Ya, saya juga kecemasan tersebut mempengaruhi kinerja saya. Jadi saya sulit untuk fokus di dalam kelas. Saat belajar saya juga sulit, Pak. Tidak konsentrasi lagi akibat cemas dan stres yang saya alami sekarang. Juga saat saya akan mengisi jawaban atau akan mengerjakan tugas, saya tuh jadi ragu atas kemampuan saya sendiri. Dan juga saya sering menunda-nunda tugas atau pekerjaan dari tugas kuliah saya Pak, karena saya tuh takut hasilnya tidak maksimal. Juga cemas dan stres ini mempengaruhi pola tidur saya Pak. Saat tugas dan ujian datang gitu, saya juga pola tidurnya terganggu. Saya sering bergadang akibat ujian misalnya besok mau ujian tuh, saya bergadang Pak. Saya harus bisa, saya harus nggak remet gitu intinya Pak. Jadi saya tuh ya pola tidurnya terganggu banget. Juga nafsu makan saya turun saat ujian datang atau banyak tugas menumpuk gitu Pak. Apalagi kalau misalnya besok ujian, saya tuh begadang banget Pak. Saya harus latihan belajar demi tidak remet itu Pak. Juga saya tidak peduli akan makan itu, terserah, yang penting saya bisa besok ujian saya tidak remet gitu Pak. Kalau dukungan tuh ada Pak pastinya, tapi saya yang susah untuk memanfaatkannya, karena saya tuh anaknya tuh rasanya ingin mendem diri sendiri aja Pak, ke diri sendiri, susah untuk bercerita ke kedua orang tua saya aja saya susah Pak, apalagi saya ke teman atau sahabat, kerabat, saya tuh susah Pak. Kalau misalnya saya ada pikiran, cemas, stres gitu, saya tuh lebih baik saya pendam sendiri aja lah Pak, daripada saya cerita ke orang tua saya, takut orang tua saya juga kepikiran. Juga kalau misalnya ke teman saya atau sahabat saya juga saya tuh tidak berani Pak, saya takut. Jadi lebih baik saya pendam aja gitu. Kalau misalnya saya dapat ujian atau tugas yang tenggat waktu yang ketat itu, saya juga pasti itu cemas, tertekan dan panik banget itu Pak, saya rasa. Karena saya tuh anaknya tuh gampang banget tertekannya. Misalnya kalau kayak gitu pasti pikiran saya tuh negatif, karena saya takut saya tuh gagal, saya tidak maksimal, saya nggak bisa gitu, saya pasti pikirannya Pak. Dengan tugas yang tenggat waktu yang ketat itu saya pasti sangat bingung harus mulai yang mana, harus mulai bagaimana. Pikiran saya tuh pasti negatif dan tidak tenang. Jadi saya sulit untuk menentukan langkah yang baik dan harus bagaimana gitu Pak. Seperti waktu itu Pak, saya pernah mendapatkan tugas yang banyak banget di perkuliahan saya, tapi datanya berdekatan, ada 3 tugas waktu itu. Di pagi hari sama siang hari saya mendapatkan tugas. Di siang hari itu saya dapat 1, pagi harinya dapat 2, dan waktunya langsung dikumpul pada jam 7 malam. Itu seharian itu saya mengerjakan, dan 3 tugas itu nggak mudah loh Pak, itu sulit bagi saya 3-tiganya. Saya di situ langsung panik, tertekan dan bingung. Saya harus bagaimana tuh di situ ya? Saya pusing, stres di situ. Saya harus mulai yang mana dulu yang saya kerjakan. Jadi saya sabar di situ, satu persatu saya kerjakan sampai saya tuh nggak minum, nggak makan, nggak tidur loh Pak, nggak istirahat. Yang penting saya harus selesai di jam 7 malam itu, gitu Pak. Di situ saya depresi Pak, stres. Saya rasanya tuh mau menyerah di situ. Apa saya berhenti kuliah aja atau bagaimana gitu. Pokoknya setiap ada tugas yang berdekatan seperti itu. Terus saya juga susah banget Pak untuk mengatur waktu antara waktu pribadi saya dan waktu untuk mengerjakan tugas atau belajar saya. Karena waktu yang saya gunakan itu sangat-sangat mepet dan sering terbuang
karena hal-hal yang tidak penting saya lakukan, itu saya susah banget mengatur waktunya. Juga hal-hal pribadi saya juga sering terabaikan, karena untuk mengerjakan tugas yang banyak seharian itu saya hanya berhadapan dengan buku, pena, dan laptop saja gitu Pak. Ya, sangat sulit sekali mengatur waktunya. Tapi saya mencoba untuk membagi waktu sedikit-sedikit. Misalnya hari Minggu saya menggunakan untuk beristirahat full, dan juga untuk beres-beres kosan gitu Pak. Ya seperti itu. Saya akan belajar untuk mengatur waktu saya. Iya Pak, saya sering dan pernah kalau misalnya saya mau bertanya kepada dosen atau teman saya itu saya takut banget, karena saya pikir tuh teman atau dosen tuh menganggap pertanyaan saya tuh sepele atau saya tuh kurang mampu atau nggak bisa. Jadi saya mikir mereka ngomong, oh Chelsea nggak bisa nih, oh Chelsea kurang mampu gitu Pak. Saya takut banget di situ untuk bertanya hal-hal apapun, walaupun saya kurang paham materinya. Misalnya dosen menjelaskan, saya takut nih mau nanya kepada dosen, karena itu saya takut saya disepelekan, saya takut saya dianggap tidak mampu, saya takut dianggap saya tuh nggak bisa, saya rendah gitu Pak. Kepada teman saya juga misalnya ada tugas tuh saya belum paham, saya mau nanya kepada teman saya juga tuh saya minder, takut, saya pikir teman saya nanti meremehin saya nggak bisa gitu. Jadi saya individu aja, bagaimana saya latihan, saya nyari-nyari di YouTube atau di TikTok biar saya tuh paham materi tersebut gitu. Saya takut banget soalnya mau bertanya.